Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di mata pelajaran Teknik Pengolahan Audio dan Video. Dan pada materi kali ini yang akan kita bahas adalah alir proses produksi produk multimedia. Ini adalah materi awal, materi pertama sebelum kita membahas pada produksi multimedia yang sebenarnya. Sebelum kita membahas alir proses, kita bahas dulu tentang asal-usul dari kata-kata multimedia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, multi itu berarti banyak, lebih dari satu, atau berlipat ganda. Sementara media itu bisa berarti alat, perantara, atau penghubung. Nah, di sini kelihatan di blok diagram ini ada multimedia, di situ ada teks, grafik, audio, video, dan animasi, dan komputer interaktif. Ini maksudnya apa? Berdasarkan pada blok di atas, menggambarkan bahwa multimedia itu merupakan hasil karya sekelompok orang yang terampil dari berbagai bidang yang perlu dipoles. Sehingga selain itu menampilkan isi, juga informasi yang disampaikan itu menarik. Yang membuat kita sebagai orang multimedia itu harus bisa menata sedemikian rupa semua elemennya seperti teks dibuat yang menarik dengan mempertimbangkan selera pasar atau siapa yang akan menikmatinya. Audio perlu keras ataupun suara halus, bahkan mungkin mendesis tergantung topik yang akan disuguhkan. Ataupun gambar yang bagus dari mulai pencahayaan, sudut pengambilan yang bagus, teknik pengambilan video yang tepat, dan beberapa variabel. Semua itu yang akan menghasilkan suatu karya yang dasar bagi pengguna multimedia. Jadi, untuk mempersingkatnya, multimedia itu pengertiannya merupakan kombinasi teks, seni, animasi, gambar dengan dilengkapi audio video yang dikomunikasikan atau disampaikan melalui komputer atau peralatan manipulasi elektronik dan media digital yang lainnya. Kemudian, multimedia sendiri dibagi atas dua, yaitu yang pertama multimedia content production, yang kedua nanti adalah multimedia communication. Multimedia content production itu apa? Ini bicara tentang penggunaan dan pemrosesannya kalau di content production itu. Penggunaan dan pemrosesan dari beberapa media, yaitu teks, audio, grafik, animasi, video, dan interaktif yang berbeda untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia. Produk multimedia ini bisa berupa musik, video, film, game, entertain, atau yang lainnya. Lalu penggunaan sejumlah teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media, yaitu yang teks, audio, grafik, animasi, video, atau interaktif tadi dengan cara yang baru untuk tujuan komunikasi. Ini ada hubungan antara content production ini digunakan nanti pada communication. Jadi, media yang digunakan di content production ini adalah teks, audio, video, animasi, grab atau image, interactivity, special effect, 2D, 3D modeling, web, atau mungkin akan berkembang ke yang lain juga. Dari situ kita bisa melihat multimedia content production tersebut. Ada teks, grafik, animasi, video, musik, kemudian ini diproses menggunakan software dengan ditambahi visual effect, sound effect, interactivity, sehingga menghasilkan multimedia produk yang berupa multimedia broadcast atau publishing, printing, elektronik, ini berupa TV atau radio, internet, film, musik, entertainment, game, dan mungkin akan juga berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Terus kemudian multimedia yang kedua tadi adalah multimedia communication. Ini disebut multimedia communication karena titik beratnya pada menggunakan media. Media di sini utamanya media massa seperti televisi, radio, cetak, dan internet untuk mempublikasikan. Utamanya kan untuk mempublikasikan karena ini adalah komunikasi. Menyiarkan, mengkomunikasikan material yang kita bikin tadi yaitu advertising, publicity, entertainment, news, education, dan lain-lain. Ini digambarkan dalam blok diagram seperti ini.
Multimedia communication itu dari multimedia di sini akan dikomunikasikan baik melalui televisi, entertain, film, ICT, dan sebagainya. Alir proses produksi produk multimedia sendiri ini sama seperti alir proses produksi yang lain, produk-produk yang lain ini alir prosesnya sama, pre-production, production, dan post-production. Apa yang terjadi pada tahapan-tahapan masing-masing alir proses tadi? Di sini tahap pertama yang kita jelaskan adalah tentang pre-production, proses pre-production atau proses awal. Proses ini meliputi, kalau di multimedia ya, produk multimedia itu meliputi proses penuangan ide atau proposal produk, perencanaan produk, perencanaan proses produksi, penyusunan dokumentasi, penyusunan tim, membangun prototipe, pengurusan hak cipta, penandatangan kontrak, dan sampai pada pembiayaan itu pada pre-production. Jadi di sini ini konsep definition itu terjadi apa saja sesuai dengan alir proses pada proses pre-production ini dijelaskan di sini. Kemudian pada proses selanjutnya yaitu proses production, di mana pada proses production ini terdiri dari pembuatan konten multimedia yang diperlukan, pemrosesan konten, pembuatan program atau software yang diperlukan, pengintegrasian konten dan software, merevisi desain, membangun alpha version. Alpha version itu apa? Yaitu versi di mana hampir semua fungsi produk sudah dibangun, diimplementasikan, dan diintegrasikan. Ini sebenarnya sudah jadi. Hanya tinggal pada pengujian awal produk, mengevaluasi produk, dan merevisi software dan konten berdasarkan pada hasil evaluasi, dan akhirnya kita bisa membangun beta version. Beta version itu adalah semua fungsi-fungsi yang sudah dibangun, diimplementasikan, dan diintegrasikan, tapi belum diuji secara lengkap. Seperti dijelaskan pada bagian ini, dari content creation sampai membangun beta version. Kemudian pada proses production, ini terjadi proses pengujian beta version tadi, mengevaluasi dan merevisi software dan konten berdasarkan pada hasil pengujian beta versi, sehingga kita bisa merilis golden master atau final produknya dari produk multimedia yang sudah kita persiapkan tadi. Di mana produk dengan tahap golden master ini akan dipasarkan, dipublikasikan melalui multimedia komunikasi yang memungkinkan. Oke, itu tadi alir proses produksi dari produk multimedia. Di sini saya contohkan terjadi pada pembuatan animasi 2D, di mana pada proses produksi itu meliputi konsep, ide cerita, skenario, desain karakter dimulai dari protagonis sampai antagonis, membuat latar atau background sampai dengan storyboard. Kalau untuk animasi 2D kita sampai storyboard. Pada proses produksinya itu meliputi pembuatan gerak atau animasi pada karakternya, menggabungkannya dengan background dan efek sampai dengan proses editingnya, dan kemudian menggabungkannya dengan suara atau sound effect dan musik latar. Sehingga pada proses pasca produksi ini sebenarnya tahap itu sudah selesai. Produk kita itu sudah selesai, dan pada pasca produksi itu kita akan hanya menayangkan hasil yang kita buat. Misal kita akan menayangkan di stasiun TV atau di pameran-pameran atau bahkan untuk keperluan kompetisi lomba. Itu contoh dari alir proses pembuatan animasi 2D. Nanti kita lanjutkan pada produk-produk multimedia yang lainnya. Ini hanya sebagai contoh. Akhirnya selesai materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.